Halo, selamat sore. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dok. Sore, Dok. Bisa terdengar suaranya? Dengar jelas, Dok. Terdengar, Dok. Oke. Di jam saya udah jam 16, ya, jam 16 lebih. 1 menit. Ini pesertanya baru 60 orang, ya. FC-nya kelas B berapa? Halo James, kelas B. Ada James. James, berapa? Korti kelas B udah ada? Korti kelas D. Claudia, ada Claudia? Hadir, Dok. Hadir, Dok. Oke. Claudia berapa kelas D jumlahnya? Dari kelas D, seharusnya. Nggih. Berapa? 40 ya? Dari kelas D ada 42, Dok. Oh, 42 ya? Nggih. Oh. Tapi di SIMAK kok ada cuma baru masuk 40 aja ya? Berarti ada yang belum masuk SIMAK temannya itu ya? Coba dicek lagi itu. Di SIMAK itu saya lihat ada 40 orang kelas D. Yang 2 itu nggak tahu di absennya ada ya, di absen yang hard copy-nya. Ada, Dok. Kalau Ada ya? disesuaikan dengan SIMAK itu ada 43, Dok, seharusnya. Tetapi ada satu peserta yang tidak ada kabar, Dok. Oh, iya, iya, Nggih, iya. harusnya 42 sekarang yang join. Begitu, Dok. 42 ya. Oke. Nggih. Kalau yang kelas B tadi gimana? James belum ada kortinya tuh, James. Izin jawab, Dok, Ya. untuk mewakili James. Ya. Kelas B sendiri, mahasiswa yang mengikuti parasitologi ada 36 orang. 36 ya. Nggih, Berarti Dok. 36 tambah 42 ya. Berarti 78 ya. Betul ya mestinya 36 tambah 42 78 ya. Semestinya. Ini baru hadir 70 orang. Berarti lagi 8 orang belum hadir ya. Ya, nanti mungkin nyusul. Kemudian nanti ada presentasi ya. Kelas B siapa yang presentasi? Kelas B. Halo, siapa yang merasa kelas B? Siapa yang akan presentasi nanti? Izin menjawab, Dok. Yang dari kelas B yang presentasi itu kelompok B4. B4. Wah, Sisilia ini. Betul, Dok. Ada saya, Cecil, Dian, dan Zevan. Ya. Berapa orang? Ada 3 orang, Dok. 3 orang ya. Nah. Terus yang kelas D? Izin masuk, Dok. Untuk dari kelas ya, kelompok D4 ada saya, Gemma, Aida, dan Cornel, Dok. Oh, Putri. Berapa orang, Putri? Ada 4 orang, Dok. 4 orang ya. Oke. Baik, Nanti ingat itu setelah ini diunggah ya, di posting di Oase. Ya. Itu sudah saya buka. Nanti biar enggak telat lagi. Paper sama ininya apa namanya PPT-nya ya, yang presentasi hari ini. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai, saya share kontennya dulu. Bisa kelihatan, tampak? Kelihatan PPT-nya? Terlihat, Dok. Terlihat.
Oke. Jadi topik kita adalah tentang protozoa darah, ya. Kemarin kan ada beberapa protozoa yang sulit klasifikasi ya. Jadi yang minggu lalu itu ada pendahuluannya, kemudian ada protozoa yang susah mengklasifikasinya kemana dia. Sekarang ini protozoa darah dari kelas ini Amphicomplexa namanya ya. Tidak banyak yang kita bahas ya. Jadi ada beberapa yang penting-penting saja. Nah, ini ada film Amphicomplexa. Nah, dia ada 2 kelas sebenarnya di film ini. Ada kelas Sporozoa, ada kelas Spiroplasma. Nah, di kelas itu ada 2 juga ordo, ada Coccidia dan Hemosporinae. Nah, inilah garis besar pembahasan kita sore ini. Nah, kemudian kalau berdasarkan predileksinya, tempat hidupnya itu ya, yang Amphicomplexa tersebut ada 2, ya makanya kita bagi 2 nanti. Ada Amphicomplexa yang hidup di darah, kemudian ada Amphicomplexa yang hidup di epithel, ya di jaringan. Ya. Nah di darah itu ada Plasmodium, ada Leukocytozoon yang sangat penting pada hewan ya. Kemudian ada Hemoproteus, Babesia, dan Teleria. Nah, yang ini yang akan kita bahas nantinya di sana. Jadi 4 ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini saja yang akan kita bahas. Itu ada Hemiria, Toxoplasma, dan Rhizopora. Kemudian ada juga bahan ada Sarcoides, Samundia, dan yang 758 ini sudah dibahas di minggu lalu ya. Di definisi jadi protozoa yang lainnya itu. Hemiria itu sudah khusus dia protozoa pada saluran cerna nanti. Nah itu nanti di minggu depan kita bahas itu. Nah sekarang ini yang pada darah, yang Amphicomplexa pada darah. Apa saja dia itu ya. Nah struktur film dari Amphicomplexa ini ya seperti ini dia gambarannya. Ini yang apa namanya infektif. Jadi infektif. Ya, infektif itu adalah namanya Basthystidium sporozoid. Nah, sporozoid ini bentuknya seperti ini. Jadi dia lancip, memanjang, ya, lonjong, lancip, dan ini akan bisa menembus saluran sirkulasi dan juga ada beberapa organ-organ tubuh ya. Nah ini bagian-bagian ada namanya polar ring, ada ganoid, ada kemudian ring ada intinya. Nah dia punya inti ya, dia punya mitokondria. Nah itu yang untuk kehidupannya. Dan mikrospor ini adalah untuk seperti pengeluarannya ya. Nah kemudian secara umum, nah ini yang penting di pelan-pelan saya itu kan ya. Siklus hidup secara umum dari Amphicomplexa. Ada beberapa istilah ya nama. Ada 4 yang penting. 1 ada istilahnya gamet, ada istilahnya zigot, ada sporozoid, ada merozoid. Nah, kalau Anda melihat gambarnya akan sulit ya, apa ini gambarnya, tapi saya jelaskan baru akan terbayang. Itu adalah benda-bendanya, ya. Artinya itu barangnya namanya gamet, namanya zigot, namanya sporozoid, namanya merozoid. Nah, yang bagaimana namanya begitu nanti kita. Kemudian yang di luar kotak ini ada sporogoni, ada merogoni, ada gametogoni. Itu namanya prosesnya. Jadi ada
Kata kunci di sini ada 4 yang perlu Anda ketahui organismenya. Ada gamet, zigot, merozoit, sporozoit. Dan prosesnya ada 3 proses yang perlu diingat. Ada proses sporogoni, merogoni, dan gametogoni. Ya. Nah, bagaimana yang bisa disebut seperti itu ya? Zigot itu adalah sudah dia hidup ya. Kalau hidup kayak fetus ya, fetus kecil kadang ya. Nah itu dia zigotnya akan berubah menjadi sporozoid. Sporozoid inilah yang tadi gambarnya ini. Nah ini nih, nah ini. Ini bentuknya sporozoid itu. Itulah stadium infektif dari apikompleksa nih. Artinya yang menginfeksi hewan dan mengakibatkan terjadinya hewan itu sakit adalah fase dari sporozoid ini. Ya, sporozoid. Sporozoid ini akan terbentuk dari yang namanya zigot. Proses terbentuknya perubahan dari zigot ini menjadi sporozoid disebut dengan sporogoni. Ya, pelan-pelan dulu. Nah, kemudian selanjutnya sporozoid itu akan masuk, menginfeksi istilahnya. Nah, di sini menginfeksi hewan atau manusia. Dalam tubuh hewan dan manusia akan terbentuk namanya merozoid. Terbentuk namanya merozoid ya. Sporozoid, proses dari sporozoid ke merozoid itu disebut dengan prosesnya merogoni. Ya. Kemudian di dalam tubuh hewan, ya, merozoid ini terus dia berkembang, ya. Kemudian akan menjadi namanya gamet. Prosesnya merozoid menjadi gamet disebut dengan gametogoni. Nah, kemudian akhirnya gamet itu keluar. Nah, ini kan hewan, keluar dari hewan, kemudian jadi dia zigot. Ya. Karena kalau saya kasih batas yang sini terus, gitu ya. Ada bagian kanan, ya. Ada bagian kanan dan ada bagian bagian kanan sini, ya kanan dan bagian kiri. Nah, bagian kanan itu, yang ini biasanya terjadi pada hospes atau vektor. Terjadi pada vektor, ya. Vektor ini bisa macam-macam, bisa nyamuk, bisa kutu. Bentar dulu ya.
anjingnya ribut ya. Sorry ya. Nah, jadi yang sebelah kanan ini ya, itu terjadi pada vektor. Ya. Jadi vektor bisa nyamuk, bisa caplak, bisa kutu, dan lain-lainnya. Kemudian sebelah kiri ini terjadi pada mamalia ya. Bisa pada ayam, bisa pada hewan yang lain ya, termasuk pada manusia bisa terjadi. Nah, ini pada saat sporozoid menjadi merozoid ya. Ini sporozoid itu akan masuk melalui nyamuk tersebut. Pada saat nyamuk menghisap darah ya, dia akan keluar jadi merozoid. Jadi bagi gamet, kemudian gamet itu disedot oleh vektor, oleh nyamuk misalnya, kemudian dimasuk ke dalam tubuh nyamuk, terbentuk zigot. Ya. Nah itu jadi yang dasarnya itu dulu dipahami ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, satu persatu ya. Sekarang ada tentang plasmodium. Plasmodium biasanya sering pada unggas ya. Pada ayam, pada pitik juga bisa ya, plasmodium seringnya pada unggas ya. Gametnya ya, gametnya itu morfologinya berbentuk bulat. Ya. Ini ada bulat kecil ini. Nah, itu gametnya di sana titik-titik itu. Kemudian terjadi proses merogoni. Proses merogoninya itu akan terjadi pada endotel organ dan jaringan. Ya. Di organ dan jaringan proses merogoninya. Ingat kayak apa proses merogoni tadi? Nah, ini merogoni di sini, di merozoid ini ya. Merozoid itu terjadi pada organ. Kemudian gametogoni, ya. Terbentuknya gamet terjadi pada eritrosit. Nah, inilah gametnya nih. Nah, ini gametnya dalam eritrosit. Kemudian sporogoni, ya. Proses sporogoni, sporon terbentuknya sporozoid itu pada nyamuk. Bisa pada anopheles, bisa aedes, bisa pada culex ya. Jadi pada nyamuk ya. Itu plasmodium. Kalau pada manusia pada penyakit malaria ya, misalnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini gametnya ada eritrosit ya. Jadi titik kecil-kecil gitu. Ini bulat ya. Nah, bagaimana dia terjadi seperti itu ya? Nah, ini siklus hidupnya. Kalau ada nyamuk, ya, nyamuk yang membawa sporozoid, nyamuk yang sudah terinfeksi, sudah mengisap darah, tadi akan jadi proses sporozoidnya menginfeksi. Begitu masuk ya, ini nyamuk, ini human atau mamalia lainnya atau unggas. Dan sporozoid akan menginjeksi ya, masuk dia. Perut masuk, kemudian ke hati. Nah, di sini di hati akan berkembang. Jadi merozoid di sana. Ya. Kemudian akan terjadi masuk ke dalam darah. Sel darah tadi. Terbentuk gamet. Ya, sederhana gamet. Nah, gamet itu ada dua macam intinya. Ada makrogamet dan ada mikrogamet. Ada yang kecil, ada yang gede. Jantan dan betina. Nah, pada saat nyamuk itu menghisap darah, gamet-gamet itu akan ikut terhisap. Ya, ikut terhisap, masuk ke saluran pencernaannya. Dalam pencernaan, kemudian terbentuk
sporozoid tadi, ya. Dalam bentuk sporozoid dan menjadi oosit. Akhirnya ini akan ada bermigrasi dari saluran cerna ke kelenjar ludah, salivary gland. Nah, begitu seterusnya begitu dia menghisap space-nya, daerah space, keluar sporozoid. Nah, itu lingkaran hidupnya, siklus hidup. Nah, ini itu contoh gitu, sama juga. Nah, nyamuk menghisap darah, masuk, dan dia masuk ke hati, menginfeksi hati, ya. Dan terbentuk sison, jadi merozoid, ini sison dengan merozoid terbentuk. Merozoid dan pecah masuk pembuluh darah. Nah, masuk pembuluh darah bisa dia berlingkar terus terus itu pecah lagi keluar masuk pembuluh darah. Dan ada juga sebagian ya dia akan menjadi gametosit, terbentuk gametosit ini. Gamet terbentuk gamet, mikrogamet dan makrogamet. Ya. Mikrogamet yang kecil, makrogamet yang besar yang betina. Kemudian ada nyamuk pada saat ngisap, jadi dihisap oleh nyamuk. Dalam tubuh nyamuk dia akan terbentuk kawin dari infertilisasi ya. Dari fertilisasi dari mikrogamet ke makrogamet. Terbentuk ookinet, terbentuk ookis tadi, akhirnya keluar sporozoidnya. Sporozoidnya ada di kelenjar ludah. Nah, begitu seterusnya ya, siklus hidup dari Plasmodium. Nah, satu, sedikit-sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Terus kedua sekarang, Hemoproteus. Bagaimana bentuknya? Nah, sekarang ciri-cirinya. Morfologinya, khasnya. Nah, gametnya itu berbentuk seperti halter ya, barbel itu, mengelilingin intinya. Nah ini, Proteus juga biasanya pada unggas, tidak ada intinya. Ini inti, nah ini dia gametnya. Jadi seperti gagang legdal pun cuman kuno itu, kemudian juga dibilang hartel dan sebagainya. Dia prinsipnya mengelilingi inti tersebut. Kemudian merogoni terjadi pada endotel pembuluh darah. Ya. Dan juga pada organ. Jadi bisa pada endotel pembuluh darah, kemudian juga pada beberapa organ dari merogoni. Kemudian merozoid. Dan gametogoni, sebetulnya gamet pada eritrosit. Nah, di sini dia, di eritrosit itu bentuk gamet. Ya, nah itu yang perlu diingat-ingat. Kemudian sporogoni, nah, sporogoni terjadi pada vektornya. Proses terbentuknya sporozoid itu terjadi pada vektornya adalah namanya kulikoides. Nah, kulikoidesnya adalah vektor dari Hemoproteus. Nah ini dia terjadinya proses terbentuknya sporozoid di dalam tubuh kulikoides tersebut. Nah ini contohnya morfologinya nih kayak gagang hartel gitu ya. Nah siklus hidupnya seperti tadi, ada insek ya, kulikoides tadi, kemudian dia menghisap darah, menggigit, keluar sporozoidnya. Sporozoidnya pada endotel tadi ya, pada paru-paru, pada jantung, pada ginjal, pada limfa. Di sana terjadi proses merozoid itu. Ada terbentuknya sison sama merozoid sison itu. Atau proses merogoninya. Di sini dia merogoninya di hati, jantung, ginjal tersebut ya. Kemudian akan setelah itu keluar
masuk ke dalam sirkulasi darah. Ya, merusuit ini masuk ke pulsi darah, keluar dia cari eritrosit. Berkembang dia di eritrosit ini. Ya. Kemudian dalam eritrosit akan terbentuk gamet. Sama, tadi gamet itu ada kan berbentuk makrogamet dan mikrogamet. Nah, pada saat si kulikoides itu mengisap darah, maka ini akan ikut terhisap ya. Nah, dalam tubuh vektor itulah akan terjadi proses sporogoninya. Proses terbentuknya sporozoid ya. Dari gamet yang sudah fertilisasi menjadi sporozoid. Dia masuk ke kelenjar ludahnya. Jadi sama, mirip kayak plasmodium. Kemudian spesies, berapa spesies ya. Nah, ini contoh-contoh spesiesnya. Kalau misalnya pada burung merpati ada namanya Hemioproteus columbae, ada angsa Hemioproteus metionis, ada kalkun Meleagritis. Nah, ini beberapa contoh spesies ya. Kemudian leukodiozoon, nah, ada 2 penyakit. Sekarang leukositozoon. Morfologinya gametnya bulat ya. D bulatnya. Nah, dia bisa ada limfosit dan eritrosit. Kalau tadi plasmodium dan Hemioproteus kan pada eritrosit saja. Tapi leukositozoon ya, namanya juga leukosit. Leukositozoon, jadi bisa pada leukositnya, khususnya pada limfosit. Sampai ada di samping pada eritrosit. Ya. Proses mirogoninya, jadinya merozoid itu, jadi pada endotelium organ, pada jaringan, ya, pada organ ya, kebanyakan ya. Kemudian gametnya pada eritrosit tadi. Kemudian sporogoninya pada lalat. Jadi pada nyamuk ada kulikoides, ini pada lalat. Di lalat akan terjadi terbentuknya sporozoid. Lalatnya ada lalat Smolium dan juga di kulikoides sama ya. Kulikoides jadi mirip dengan Hemioproteus tadi. Ini contoh-contoh spesiesnya. Ada Leucostozoon cauleri, ada Sabracesi, Simondi, ada Smithi, dan seterusnya. Pada etik, ya. Ini juga beberapa. Ini si kulikoides itu bentuknya seperti ini. Jadi seperti mirip antara lalat, perpaduan lalat dan nyamuk ya, seperti itulah itu dengan kulikoides itu. Soal ini ya mirip ya, hiu manjang bisa pada memenuhi eritrosit. Bentuk gametositnya ya, oval ya, manjang atau memanjang pada periferi leukosit ya, ada leukosit. Jadi mendesak intinya ini jadi bisa didorong ya. Kemudian parasit masuk ke dalam sel hingga selnya membesar ya, bengkak ya. Ini eritrositnya bengkak ya. Kemudian bentuk merozoid dan siswannya pada parenkim ya, sel-sel parenkim di hati, di usus. Nah, misalnya jadi merozoid di organ tadi, organ ini di herpes, di usus ya. Ada sel-sel parenkimnya itu. Kemudian siklus leukositozoon. Ini sama si kulikoides, isap, kemudian masuk ke sporozoidnya itu, terus jadi merozoid bentuk ya pada organ-organ tadi, pada hepar ya. Jadi bisa juga di makrofag ya, karena dia berada di leukosit. Leukosit ya, sebenarnya juga leukositozoon, jadi bisa pada leukosit.
selain pada eritrosit ya. Dan bentuk eritrosit, bentuk merozoit ya, eritrosit, kemudian terbentuk gamet sama. Ada gamet makrogamet, ada mikrogamet. Pada saat disaplasi Kulicoides atau Similium tadi, lalat itu, maka lalat itu akan terinfeksi oleh gamet tersebut ya. Jadi kawinan, dan jadi sigot, dan terbentuk sporozoid masuk ke saluran glandula kelenjar ludah ya, salivary gland ya. Nah, spesiesnya berapa spesies? Ada Leucozoon, Gauleri, Caprasesi, ya ini pada ayam, ya. Ada Simundi, ada angsa, Smithy. Nah, ini pada kalkun. Sekarang berikutnya Babesia. Ada spesies dan morfologinya. Babesia bigimina ya. Namun dia berpasangan dengan sudut lancip. Nah, ini dia. Ini biasanya ada seperti ini, sepasang nih khasnya ya, pada ini umumnya menyerang pada mamalia ya. Ada pada sapi, pada anjing ya. Jarang pada unggas ya. Nah, ini pada Babesia itu berpasang-pasangan, ada dua ya. Sudutnya lancip. Kemudian nah bisa bentuk juga bulat begini juga, oval juga bisa. Dan tidak beraturan. Nah, yang paling banyak ada yang seperti ini, yang berpasangan itu bentuk dari Babesia bigimina. Ada beberapa contohnya, ada Babesia argentina, divergen, beberapa Bali, dan beberapa contoh saja. Dan Babesia, nah bentuk rada besar, tidak beraturan, bisa bulat, batang, oval, buah pir, ukuran 1-5 mikron. Nah, kalau diwarnai dari yang gimsa, maka sitoplasmanya akan warna biru dan akan kelihatan intinya, ada intinya, punya inti warna merah. Nah, terjadi pembelahan biner. Pada saat kapan dia belah biner? Oke. Nah, ini contohnya. Ya, khas dari Babesia seperti ini. Ya. Nah, hewan yang rentan itu tadi. Sapi, kerbau, domba, kambing, babi, kuda, keledai, anjing, kucing. Nah, itu yang hewan rentan terhadap Babesia. Nah, siklus hidupnya hampir mirip-mirip dengan yang tadi juga ya. Pembawanya atau vektornya adalah caplak. Nah, di sini caplak. Caplak pada saat menghisap darah, maka tropozoid atau sporozoid itu akan keluar. Ya. Akan keluar dan membentuk namanya ring stick. Jadi dia bentuknya seperti ini ya. Di eritrositnya. Ini dia masuk ke eritrosit dan bentuk lingkaran dan bentuk amoeboid, ya ada perubahannya. Kemudian akan membelah. Nah, pada membelah ini dia akan jadi seperti berpasang-pasangan kelihatannya. Itu yang khasnya di dia membelah satu menjadi dua, dua jadi empat dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan proses merugoninya disebut ya. Kemudian dari sini akan terbentuk proses gametogoni. Nah, merozoid ini namanya merozoid, dia akan berubah menjadi gamet dalam eritrosit. Gamet ada makrogamet, ada mikrogamet. Dia berasa diserap oleh caplak. Makro dan mikronya akan masuk ke dalam caplak. Dan di sana ada difertilisasi
bentuk dia Ogista tadi dan akhirnya terbentuk tropozoid ya. Nah, disebut dengan proses sporogoni. Dan menjadi sporozoid tadi. Sporozoid ini adalah fase infektif dari parasit ini. Babesia, kita mulai dari sini ya. Ini hewan, anjing, ini caplak. Ada caplak, ini caplak ya, ini caplak. Dia mengandung babesia. Nah, di dalam kelenjar ludahnya ada sporozoid ya. Sporozoid, begitu dia menghisap darah anjing, sporozoid itu akan keluar. Sporozoid keluar, kemudian mencari eritrosit tadi. Masuk ke RBC, eritrosit. Nah, di sini eritrosit akan bentuk ring form ya, dari tadi itu. Ada seperti cincin. Kemudian akan terjadi proses merogoni, ada proses pembelahan binari ya, binari fusion yang belah 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, nah ini terbentuk merozoid. Nah, merozoidnya akan keluar jadi gamet ya. Gametnya ini juga bentuknya seperti ini, bahkan binari ini. Akhirnya ini dihisap oleh caplak. Saat caplak ngisap ikut terbawa. Nah, yang berbeda di sini adalah itu dalam caplak dimasuk dalam gamet itu saluran pencernaan ya. Saluran cerna caplak. Nah, khasnya di sinilah di saluran cerna, setelah saluran cerna caplak itu dia bisa bersifat transstadial atau transovarial transmisi. Artinya kalau induk caplak ya, induk caplak itu positif, maka anak-anak caplak ini melalui telurnya ya akan positif juga, positif terinfeksi oleh gamet dari babesia, sehingga dia turun-temurun dia akan bisa positif ya. Dari sini akan terbentuk masuk ke ovari, namanya baru. Ovari ke anak-anak caplak ya. Kemudian bisa menjadi ookinet namanya, ya, migrasi ke glandula salivaria, kelenjar ludah. Nah, begitu masuk di sini, ini di kelenjar ludahnya, kemudian akan pada saat menghisap darah akan keluar langsung ke darah dari hewan. Nah, begitu seterusnya. Yang berbeda tadi adalah di sini. Ada transstadial babesia itu. Jadi bisa menular dari induk caplak ke anak caplak ya. Nah itu. Caplak dewasanya positif, anak caplak positif. Sehingga akan sulit diberantas babesianya. Nah, vektor ya babesia itu caplaknya ya. Jadi menjadi faktornya lah ini Boophilus, caplak Boophilus. Caplak Hemapisalis, caplak Ripicipalus. Nah, 3 caplak ini yang sering membawa atau menginfeksi, menyebarkan dari babesia dari satu hewan ke hewan yang lain. Sekarang ini terakhir, Theileria. Morfologinya gametnya bulat kecil ya, seperti koma. Ya, ini juga di eritrosit seperti ini. Ini kecil lebih sulit dilihat ya. Bulat, kecil, oval, terus ada seperti kayak koma saja ya. Gitu. Udah merogoni, nah nih. Merogoni terjadi pada limfosit. Yang khas pada Theileria adalah leukosit pada leukositnya juga, limfosit. Nah ini juga sama.
dia terjadi pada limfositnya, pada endotel limfa dan limfe. Jadi khasnya adalah filaria ini dia hidup pada organ-organ pertahanan tubuh ya, limfosit, limfa. Nah di sana dia tempat berkembangnya ada proses dari merugoni dari sporozoid menjadi merozoid tersebut. Hospes definitifnya ya yang umum ya, mamalia, sapi, kerbau, kambing, domba. Nah itu yang paling sering terinfeksi oleh filaria. Nih bentuknya tidak begitu khas, jadi kayak titik gitu aja, kayak koma, sedikit sulit dia lihat. Nah, siklus hidupnya mikromerozoid dalam darah ya. Ya sama ada di mikrozoid, darah ada di caplak. Masuk ke caplak, hisap dari caplak, kemudian keluar lagi melalui darahnya. Ya. Nah, caplaknya itu amblyoma. Nah ini beda yang tadi dengan Babesia. Ini amblyoma, hemaphysalis ya di sana. Kalau dia hidupnya daripada limfosit, tapi merozoidnya itu pada sel darah ya. Merozoid pada sel darah, tidak pada limfosit. Jadi stick to stick ya. Stick to stick itu artinya sama seperti Babesia. Ini pada caplak positif induknya, anaknya juga bisa positif. Jadi anak caplak itu bisa juga ditularkan oleh dari induknya. Sehingga bisa, sudah gede dia bisa menginfeksi hewan yang lain juga. Ini contohnya, siklus hidupnya. Salivary gland ya, dari caplak positif, ada sporozoid, dan pada saat menghisap darah masuk kemudian ke leukosit ya atau limfosit ya. Di sana dia hidup. Nah, kemudian terjadi proses merozoid ya, dari merozoid di sini terjadi glomeron. Banyak lipat-lipat merozoidnya dari merozoid. Proses merogoni itu. Nah, cortisone keluar. Nah, keluar akan masuk ke merozoid itu baru masuk ke eritrosit. Sporozoid tadi proses terjadinya merogoni itu terjadi pada leukosit. Prosesnya leukosit. Kemudian begitu selesai menjadi merozoid, nah ini keluar ya, akan menembus eritrosit. Merozoidnya akan ditemukan pada eritrosit. Nah, pada saat itu eritrosit berbentuk gamet sini. Nah, pada saat disap oleh caplak, maka dalam tubuh caplak itu akan ada terhisap gamet dari filaria tersebut ya. Kemudian ini saluran cernanya, ya, saluran pencernaan. Di saluran pencernaan itu akan berubah menjadi sigut, kemudian akan menjadi okinet, menjadi sporozoid, ya proses sporogoni. Ya. Nah itu akan bermigrasi dia ke saluran glandula salivaria, glandula ludah. Ini dia masuk, sini masuk. Nah sini dia sporon menjadi sporoblast, kemudian akhirnya menjadi sporozoid. Sporozoid inilah fase infektif dari filaria. Nah, begitu dia menghisap darah hewan yang sehat, maka sporozoid akan keluar dan menginfeksi hewan-hewan tersebut melalui leukositnya. Ya, ya begitu dari siklus hidupnya dia ya. Nah, ini sama juga kemarin. Ini ada berapa spesies ya? Filaria, ada Telepafa, ada Teleannuata. Ini dia organnya, ini dia apa? Filarianya, gametnya itu. Nah, sekarang masih ada waktu kita ya. Sampai jam berapa nih?
baru 1 jam ya sekarang. Coba ini dilihat sedikit. The parasite Plasmodium falciparum is responsible for most of the world's malaria cases. It has evolved in concert with its human and mosquito hosts and displays a complex life cycle that alternates between the two. An infected female mosquito transfers the parasite to a human when she takes a blood meal. Nah, ini pada saat dia ngisap darah, ya, si nyamuk itu, The parasite, in the form of sporozoitnya, sporozoites, is injected with her saliva, which contains an anticoagulant that promotes a steady blood flow. darahnya masuk, The circulatory nah system ininya delivers the keluar nanti, sporozoites to their sporozoitnya target, akan the keluar. liver. Dan masuk hati, kemudian masuk ke A sporozoite ininya, enters the liver cell and sel-sel begins to hati feed ya. and grow. During the process, the parasite's nucleus divides many times, and then the nuclei bud off to produce thousands of new plasmodium Dan cells. terbentuk merozoit di Merozoites. About a week later, the merozoites burst out of liver cells and enter the bloodstream. In the bloodstream, the merozoites infect red blood cells, where they again masuk ke reproduce and pembuluh burst out of the darah, infected kemudian cells. ke The resulting eritrosit, merozoites can jadi infect proses new red blood cells, proses merozoit. a cycle of infection and eruption. Begitu Malaria is siklusnya berulang-ulang, characterized by repeated bouts of fever, each of which correlates with the synchronous release of merozoites from a population of red blood cells. Some of the infecting merozoites develop into sexual nah, forms terbentuk called namanya gametocytes, which are makrogamet either dan male or mikrogamet. female. In the life cycle of Plasmodium falciparum, gametocytes become large oval structures within red blood cells. The gametocytes do not harm the human host, but when a mosquito takes the gametocytes into its gut during a blood meal, pada saatnya these dihisap, cells initiate the next stage of the Plasmodium life cycle. In the mosquito's gut, the gametocytes escape from the red blood cells and develop into male and female sex cells called gametes. A male and a female gamete fuse to produce the first cell of the next generation, the zygote. The zygote matures into a motile cell called an ookinete and migrates to the wall of the mosquito's gut, where it develops into an oocyst. Inside the oocyst, cell division occurs to produce many new cells, again in the form of sporozoites. The oocyst ruptures and releases the sporozoites, which migrate to the salivary glands. From the salivary glands, the sporozoites can infect the next human host and repeat the Plasmodium life cycle. Ya, saya kira itu gambaran, biar ada gambar sedikit tentang siklus hidup dari Plasmodia. Nah, di UASE saya begitukan juga tentang apa namanya, Babesia ya. Nanti juga Anda bisa lihat di UASE, bagaimana siklus hidup dari Babesia, ada videonya. Saya kira cukup sekian ya. Ada manusia kecil, ada manusia kecil ya. Manusia gede saling kontak ya. Terima kasih. Nah, sekarang gilirannya. Siapa yang mau akan presentasi sekarang? Halo, siapa yang mungkin dari kelas B terlebih dahulu. Oh iya, mungkin bisa dimulai dari kelas B4 dulu dok. Ya, silakan. Baik dok, sebelumnya izin share screen.
Ya, sudah kelihatan. Silakan. Baik, izin mulai, Dok. Selamat sore, dokter dan juga teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok B4 Parasitologi Veteriner akan mempresentasikan topik mengenai protozoa darah apikompleksa pada anjing. Bisa di next. Adapun anggota kelompok dari B4 sendiri, yang pertama ada Jevania dengan NIM akhir 097, ada Cecilia dengan NIM akhir 108, dan saya sendiri, Dian Kristi dengan NIM akhir 124. Next. Pada presentasi kami hari ini, kami akan membawa pokok pembahasan. Yang pertama ada protozoa darah apikompleksa pada anjing, klasifikasi, struktur dan morfologi, dan juga siklus hidup. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya kepada Cecilia, dipersilakan. Baik, terima kasih Dian. Untuk yang pertama kita perlu mengetahui tentang pengertian dari apikompleksa sendiri. Ini adalah organisme yang bersifat uniseluler atau bersel tunggal, membentuk spora dan merupakan parasit. Nah, apikompleksa sendiri itu tidak memiliki flagela atau pseudopoda kecuali pada beberapa tahap gamet. Nah, seperti yang dijelaskan Dr. Adil sebelumnya, apikompleksa itu dibagi dua berdasarkan predileksinya atau tempat hidupnya. Yang pertama itu ada Haema apikompleksa dan Epithelio apikompleksa. Nah, kalau Haema sendiri itu berarti dia hidup di dalam darah dan Epithelio itu berarti dia hidup di dalam pencernaan atau jaringan. Nah, karena kita fokus pada protozoa darah apikompleksa yang ditemukan pada anjing, itu ada contohnya yaitu Babesia. Nah, Babesia sendiri merupakan protozoa yang termasuk filum apikompleksa yang hidup di dalam sel darah merah. Nah, infeksi yang ditularkan itu melalui gigitan caplak yang terinfeksi. Nah, setelah protozoa Babesia ini masuk ke tubuh inang, mereka menyerang dan menghancurkan sel darah merah. Nah, pada anjing ini yang sering menyerang ada dua jenis. Yang pertama Babesia canis dan Babesia gibsoni. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari Babesia canis dan juga Babesia gibsoni, di mana tadi sudah dijelaskan dua spesies Babesia ini merupakan protozoa darah yang dapat menginfeksi pada anjing. Termasuk dalam filum apikompleksa yang mencakup parasit protozoa yang memiliki kompleks apikal yang digunakan untuk menembus inang. Kelasnya Aconoidacida yang merupakan parasit protozoa yang tidak memiliki sporozoid yang berkapsul. Ordonya Pyroplasmida. Ini merupakan parasit protozoa yang berada dalam sel darah merah atau eritrosit dan dapat menyebabkan babesiosis. Familinya Babesiidae, genusnya Babesia, dan spesiesnya Babesia canis dan juga Babesia gibsoni. Bisa di next. Selanjutnya adalah struktur dan morfologi dari Babesia canis. Babesia canis ini memiliki ukuran 4-5 mikrometer dan memiliki bentuk piriform. Bentuk piriform itu runcing di satu ujung dan ujung lainnya berbentuk bulat. Babesia canis ini merupakan parasit intraseluler eukariotik yang bersel tunggal. Vektornya bisa pada caplak yaitu Ripicephalus sanguineus dan hostnya pada anjing. Seperti di gambar, ini merupakan Babesia canis yang terdapat di dalam eritrosit pada anjing. Bisa di next. Selanjutnya struktur dan morfologi dari Babesia gibsoni. Perbedaan antara Babesia gibsoni dengan canis itu dari ukurannya. Babesia canis memiliki ukuran yang lebih kecil, yaitu 1-3 mikrometer, berbentuk bulat hingga oval
atau cincin dalam sel darah merah. Dan Babesia gibsoni ini merupakan parasit intraeritrosit pleomorfik kecil. Dan vektornya adalah Ripicephalus sanguineus dan Haemphisalis longicornis. Hostnya bisa menyerang anjing dan juga serigala. Pada gambar itu merupakan Babesia gibsoni yang terdapat pada eritrosit pada anjing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Dian. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Babesia. Yang pertama itu ada siklus hidup hak seksual dalam kelenjar ludah. Nah, itu dimulai ketika vektor atau caplak menghisap darah inang yang mengandung parasit bentukan merozoid. Sebagian dari merozoid ini akan mengalami kerusakan di dalam saluran pencerahannya. Namun, sebagian lainnya akan masih hidup dan berubah menjadi gametosit yang matang, yang pada akhirnya nanti akan menjadi gametosit jantan dan betina. Nah, kedua gametosit tersebut akan bergabung dan membentuk zigot. Kemudian zigot itu akan menjadi ookinet yang bermigrasi ke hemolimfe dan berpenetrasi ke berbagai organ caplak, bahkan hingga ke dalam telur caplak yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Ookinet ini akan menjadi oosit yang mengandung sporozoid, lalu masuk melalui dalam kelenjar ludah caplak. Selanjutnya, sporozoid dalam kelenjar ludah ini akan memindahkan penyakit ke inang melalui gigitannya. Next slide. Kemudian ada siklus aseksual pada inang vertebrata. Nah, ini dimulai saat sporozoid yang berada di dalam kelenjar ludah caplak akan berpenetrasi ke dalam eritrosit inang. Selanjutnya, parasit ini akan berkembang di dalam butir darah merah atau eritrosit dan berubah menjadi bentuk tropozoid. Tropozoid ini akan masuk pada caplak saat caplak menghisap darah lalu memasuki eritrosit yang selanjutnya akan mengalami proses merogoni. Proses merogoni sendiri merupakan pembentukan merozoid, di mana pembentukan merozoid ini berisi beberapa tahap, yaitu ada pembelahan ganda atau biner, penguncupan, dan perbanyakan berlipat ganda atau skizogoni. Tahap tersebut terjadi di dalam endotel pembuluh darah organ. Nah, terjadinya pembanyakan merozoid ini mengakibatkan sel endotel pecah dan membuat merozoid akan memasuki sel endotel yang baru. Nah, siklus aseksual ini berlangsung tidak terbatas dan pada akhirnya menginfeksi eritrosit. Slide selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, on mic, ataupun melalui kolom chat. Terima kasih. Ada yang nanya? Izin bertanya. Suci Ramadhani, silakan Suci. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 22095 11040. Jadi pertanyaan saya, apakah hanya vektor atau caplak yang dapat menyebarkan parasit Babesia ke anjing, atau sesama anjing bisa menyebarkan parasit Babesia juga? Jikalau bisa, bagaimana hal itu dapat terjadi? Apakah boleh dijelaskan lebih lanjut? Terima kasih. Baik, terima kasih Suci atas pertanyaannya. Mungkin kami akan mengumpulkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum menjawab. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ririn Trivalicia dengan NIM 22095 11001. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan bentuk eritrosit yang terinfeksi oleh Babesia canis dan Babesia gibsoni? Jika ada, bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ririn atas pertanyaannya. Di grup chatting ada satu, siapa ini, si Imelda, ya.
kenapa apiklosa tidak memiliki flagela? Apa berpengaruh pada fase tertentu? Nah, itu. Sebenarnya kenapa apikoplexa tidak memiliki flagela? Baik, Dok. Ya, silakan. Sebelumnya izin berikan kami waktu untuk mendiskusikan terlebih dahulu, Dok. Ya. Baik, perkenalkan kembali, saya Zevanya ingin menjawab pertanyaan dari Suci Ramadhani. Pertanyaannya itu, apakah hanya vektor atau caplak yang dapat menyebarkan parasit Babesia ke anjing, atau sesama anjing bisa menyebarkan parasit Babesia juga? Jikalau bisa, bagaimana hal itu terjadi? Jadi, untuk jawabannya itu, secara langsung sesama anjing itu tidak dapat menginfeksi parasit Babesia, tetapi dalam kondisi tertentu seperti induk yang dalam kondisi bunting dan dia sudah terinfeksi Babesia, maka nanti anakannya akan ikut terinfeksi parasit itu juga. Dan ada contoh lagi bahwa saat transfusi darah, jika pendonor merupakan anjing yang sudah terkena Babesia, maka resipiennya akan terjangkit Babesia juga. Selain dari darah ya, ada juga Babesia gibsoni yang dapat menginfeksi melalui saliva. Jadi saat ada luka yang yang masih terbuka, nanti akan bisa disalurkan melalui saliva anjing yang sudah terkena Babesia. Ya, apakah sudah dapat diterima jawabannya, Suci? Baik, jawabannya sudah dapat diterima. Terima kasih, Zevanya. Ya. Ya. Baik, izin menjawab dari pertanyaannya Ririn. Di mana pertanyaannya, apakah ada perbedaan bentuk eritrosit yang terinfeksi Babesia canis dan Babesia gibsoni? Tentu ada perbedaan pada eritrosit yang terinfeksi. Pada Babesia canis, eritrosit yang terinfeksi cenderung menjadi lebih besar dan mengubah bentuk menjadi bulat atau lonjong. Karena ukuran dari Babesia canis ini dianggap lumayan besar, yaitu 1-5 mikrometer, sedangkan pada Babesia gibsoni dapat mengalami perubahan bentuk, tetapi perubahannya tidak terlalu jelas seperti Babesia canis. Sekian dari jawaban saya, apakah Ririn dapat menerimanya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dian. Jawabannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Imelda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecilia Erika Kusumawardani dengan NIM 2209511108. Untuk pertanyaannya, kenapa apikomplexa tidak memiliki flagela dan apa pengaruh pada fase tertentu? Nah, flagela sendiri itu seperti yang kita ketahui, flagela itu berperan dalam pergerakan dan penyatuan sel-sel reproduksi pada tahap gamet yang diperlukan pada proses reproduksi seksual. Nah, selain itu, saat tahap aseksual, protozoa ini tuh tidak memerlukan flagela karena mereka fokus pada perkembangan dan perbanyakan dalam sel inang. Jadi, saat tahap aseksual, apikomplexa itu punya struktur khusus yang memungkinkan mereka tuh menempel dan menembus sel inang. Ini tuh termasuk apikomplas dan apikompleks yang membantu mereka invasi dalam sel inang, bukan flagela. Oleh karena itu,
flagela itu sering tidak dibutuhkan selama tahap aseksual. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Apakah dapat diterima? Imelda? Sudah jelas, Cecil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, bagus ini kelompok B, B4 ya. Yang terakhir dari flagela. Kenapa apikompleksa tidak ada flagelanya? Tadi sudah dijawab. Nah, selain itu fungsi flagela itu kan adalah untuk alat gerak. Alat gerak itu ada flagela, ada cilia, ya. Kemudian ada dengan amoeboid namanya. Amoeboid dengan amoeba dengan bergerak ya. Nah, sedangkan ini si apikompleksa ini hidupnya adalah di eritrosit dan juga di organ. Ya, ada di organ, ada di eritrosit di darah ya. Jadi sehingga dia tidak perlu bergerak di situ. Nah, kalau dia ada di plasma nanti ya, di plasma darah, dia belum bergerak. Ada namanya trypanosoma nanti. Di trypanosoma ada flagelanya di sana. Nanti minggu depan saya sampai di sana. Dia itu bergerak berenang di plasma darah. Tapi kalau dalam eritrosit dia tidak bergerak apa-apa, dia diam saja. Di ini juga di organ dia diam saja, sehingga dia tidak memerlukan alat gerak ya. Tidak punya flagela dan tidak mempunyai namanya cilia. Nanti ada yang bersilia atau apa ya. Oke, itu tambahnya. Terima kasih grup B4 sudah cukup bagus. Ya, saya persilahkan untuk bisa lanjut. Grup D ya, grup D sekarang. Baik, izin untuk share screen, Dok. Ya. Oke. Baik, selamat sore teman-teman dari kelas B dan kelas D. Selamat sore juga untuk Dok Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Parasitologi Veteriner 1. Kami dari kelompok D4 akan mempresentasikan mengenai parasit akompleksa berupa Babesia yang menyerang babi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nimade Putri Amelia Kusmaningrum dengan NIM akhir 148, kemudian rekan saya Nurul Wahdania dengan NIM akhir 014, kemudian teman saya Gema Galgani Putri Aprilia Seda dengan NIM akhir 059, serta Cornelius Sugiharto Suwowo dengan NIM akhir 149. Untuk pembahasan dari materi kali ini mengenai protozoa apikompleksa, Babesia dan juga Babesiosis, yakni Babesia trautmani. Untuk pemaparan akan saya serahkan kepada rekan saya, kepada Gema, saya persilakan. Baik, terima kasih Amel atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi. Untuk bisa di next. Baik, saya akan menjelaskan secara garis besar terkait dengan protozoa darah apikompleksa pada babi. Jadi, protozoa diklasifikasikan menjadi beberapa filum. Nah, salah satunya filum apikompleksa. Jadi, filum apikompleksa ini merupakan protozoa parasitik. Apabila diklasifikasikan berdasarkan predileksinya, apikompleksa terdiri dari epitelio apikompleksa yang predileksinya pada epitel saluran cerna atau jaringan, dan hemoapikompleksa yang predileksinya di dalam darah. Jadi, salah satu contoh protozoa darah apikompleksa pada babi yang akan kami bahas di sini adalah Babesia. Bisa di next. Baik, selanjutnya kepada Nurul, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya, parasit Babesia. Nah, Babesia sendiri merupakan parasit yang dapat menimbulkan infeksi. Penyakitnya disebut Babesiosis atau Trypanosomosis, yang merupakan penyakit hewan dan bisa juga menular ke manusia atau bersifat zoonosis. Di next.
Adapun klasifikasi dari Babesia sendiri termasuk film Apicomplexa, kelas Polosoacidia, subkelas Coccygiacina, Odontosidioida, subordo, Pioplasturnina, family Babesidae, genus Babesia, dan spesies Babesia. Boleh di next. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk morfologinya, Babesia sp memiliki morfologi yang sangat khas. Bentuknya terlihat seperti buah pir yang berada dalam butir sel darah merah. Dalam sel eritrosit, Babesia sp dapat berbentuk seperti buah pir, oval, piriform, dan berpasangan. Namun, terkadang dapat dijumpai bentuk yang tidak berpasangan bergantung pada setiap jenis spesiesnya. Famili Babesidae tidak membentuk spora dan tidak memiliki flagela dengan ukuran kurang lebih 3 mikrometer. Melalui pewarnaan Giemsa, inti terlihat berwarna biru dan sitoplasmanya berwarna merah. Nukleusnya berbentuk vesikuler dan tidak memiliki silia. Spesies Babesidae trotmani pada babi berbentuk oval dan lebih langsing. Sedangkan Babesidae perosintoi yang terdapat juga pada babi berbentuk bulat lonjong dan lebih besar. Spesies Apicomplexa yang ditemukan pada babi yaitu spesies Babesidae trotmani. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai spesies Babesia trotmani. Nah, spesies ini merupakan salah satu spesies Babesia yang tergolong ukuran besar dengan diameter 2,5 sampai 4,5 mikrometer. Di bawah mikroskop, Babesia trotmani sering ditemukan berpasangan serta berbentuk oval, omeoboid, dan memiliki cincin. Beberapa infeksi pada eritrosit tunggal dapat ditemukan. Next. Sebelumnya. Untuk siklus hidupnya, pertama, induk semang akan tertular karena tergigit oleh vektornya, yaitu caplak atau kutu yang telah terinfeksi. Caplak yang terinfeksi oleh parasit di alam kelenjar ludahnya akan mengandung sporozoid. Pada saat caplak menghisap darah induk semang, sporozoid dalam ludah akan ikut masuk ke dalam aliran darah induk semang tersebut dan selanjutnya masuk dalam eritrosit. Dalam eritrosit, parasit semula akan berbentuk cincin dan berkembang menjadi bentuk amoeboid yang disebut trofozoid. Selanjutnya, trofozoid akan berkembang biak dengan jalan bertunas menghasilkan 2 sel anak yang berbentuk tidak beraturan dan menyerupai buah per. Pertama-tama, salah satu ujungnya akan berhubungan, tapi akhirnya saling melepaskan diri dan berpisah. Setiap individu yang berpisah akan disebut dengan nama merozoid. Parasit akan memecah eritrosit, lalu merozoid yang terbebas akan menembus sel darah merah yang baru. Hal ini merupakan awal dari siklus aseksuis dari skizogoni. Fase gametogoni akan terjadi di dalam tubuh caplak. Apabila caplak menghisap darah induk semang yang telah terinfeksi, eritrosit yang berisi parasit akan ikut terhisap dari hospas yang telah terinfeksi. Lalu eritrosit yang berisi parasit akan ikut terhisap dan masuk dalam usus caplak tersebut. Dari sini dimulai awal dari fase gametogoni. Setelah terlepas dari eritrosit, merozoid akan menembus sel-sel epitel usus-usus caplak. Di dalam sel epitel usus parasit tersebut akan berkembang menjadi stadium gametosit yang berukuran 5,5 sampai 6 mikrometer dan menghasilkan makrogamet serta mikrogamet. 2 gamet akan mengadakan pembuahan dan menghasilkan zigot yang berbentuk seperti bola dengan diameter 3 sampai 4 mikrometer. Lalu zigot akan berkembang dan berubah menjadi ookinet. Ookinet akan mengadakan migrasi melalui dinding usus, kemudian masuk ke dalam uterus, dan akhirnya masuk ke dalam sel telur caplak. Dari sini dimulai fase sporogoni, yang akan menghasilkan sparoblast yang disebut sporokinet. Sementara caplak muda akan mengalami perkembangan dalam telur. Sporoblast bertumbuh terus dengan inti membelah berkali-kali, membentuk vermicula yang berinti banyak. Keadaan ini akan menghasilkan sporozoid. Lalu sporozoid selanjutnya akan bermigrasi ke kelenjar ludah. Bila caplak telah menetas dan menghisap darah untuk yang pertama kalinya, maka sebagian besar sporozoid akan masuk ke dalam aliran darah dari induk semang. Dari situ akan berulang-ulang berkali-kali. Next. Lalu cara penularan dari Babesia.
Babesia menyebar melalui air liur kutu ketika menggigit hospesnya. Pada tahap awal, kutu akan menggigit kulit inang untuk mengeluarkan darah. Apabila kutu tidak ditangani, maka akan tetap melekat selama 3-6 hari dan akan mendapatkan probabilitas tinggi untuk memperoleh parasit. Penularan Babesia juga bisa terjadi melalui transfusi darah yang menimbulkan parasitemia. Lebih lama tanpa menimbulkan keluhan dan gejala. Tanda infeksi biasanya muncul 1-8 minggu setelah tertular dari gigitan kutu. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada Amel. Baik, terima kasih Cornel. Di sini saya akan memaparkan mengenai gejala klinis, diagnosa, dan pencegahan secara umum. Jadi, untuk babesiasis itu bisa menimbulkan gejala yang bervariasi, mulai dari sakit tanpa gejala, bahkan sakit berat, sampai menimbulkan kematian. Gejala klinis secara umum yang akan penderita babesiasis rasakan antara lain demam menggigil, nyeri otot pada seluruh badan terasa lemah, anemia hemolitik, jumlah leukosit menurun, dan terkadang mengalami hemoglobinuria. Kemudian untuk diagnosanya ada dua, melalui metode hapus darah dan metode IVA atau Indirect Immunofluorescence Assay. Dan yang lebih efektif itu adalah menggunakan metode hapus darah, karena pemeriksaan ini dilakukan secara mikroskopis menggunakan preparat hapus darah yang tipis atau tebal melalui pewarnaan gram. Kemudian untuk pencegahan dari penyakit babesiosis secara umum, ini yang pertama adalah menghindari gigitan hospes, bisa berupa kutu ataupun nyamuk. Kemudian bisa menghindari penularan melalui transfusi darah, serta melakukan vaksinasi dengan organisme yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Baik, sekian yang dapat kelompok D4 sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya maupun berdiskusi, diperkenankan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silahkan. Grace Febiola. Suara saya kedengaran? Kepada Grace, suaranya sudah terdengar dan kami persilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Baik, izin bertanya. Kelompok 3. Dengan protozoa lain, dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi strategi protozoa apikompleksa dalam berpindah dan berkembang biak di dalam tubuh inang. Sekian pertanyaan saya, apakah sudah jelas? Grace, untuk pertanyaannya apakah bisa diulang? Karena tadi di awal sempat terputus. Terima kasih. Baik, saya ingin mengulang pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu adalah, apa yang membuat protozoa darah apikompleksa berbeda dalam alat gerak ketika dibandingkan dengan protozoa lain? Dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi strategi protozoa apikompleksa dalam berpindah dan berkembang biak di dalam tubuh inang? Sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Grace. Untuk pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu sebelum kami diskusikan lalu menjawab. Kemudian dari kolom komentar ada pertanyaan dari Alfat. Tadi seperti yang telah dipaparkan, babesiosis ini kan umumnya menyerang hewan-hewan seperti babi, anjing, kucing dengan
spesies yang berbeda. Nah, apakah babesiosis dapat menyerang manusia? Baik, terima kasih Alfat. Untuk pertanyaannya akan saya simpan terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang akan ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Diaga Cynthia dengan NIM akhir 11.6. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa Babesia adalah parasit yang menimbulkan infeksi. Nama penyakit babesiosis dan bersifat zoonosis. Nah, bagaimana cara protozoa ini dapat menginfeksi manusia? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Baik, sudah dapat diterima. Terima kasih Ega. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kami membuka pertanyaan untuk satu orang. Baik, dari kolom chat ada dari Raihan. Mengenai selain babesiosis, apakah ada protozoa darah apikompleksa lain yang menyerang babi? Baik, terima kasih Raihan atas pertanyaannya. Sebelumnya mohon izin dok untuk berdiskusi terlebih dahulu, kemudian rekan saya akan menjawab setiap pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Grace. Saya akan mengulang pertanyaannya terlebih dahulu terkait dengan apa yang membuat protozoa darah apikompleksa berbeda dalam hal alat gerak ketika dibandingkan dengan protozoa lain dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi strategi protozoa apikompleksa dalam berpindah dan berkembang biak di dalam tubuh inang. Di sini saya akan menjawab. Jadi yang membuat protozoa darah apikompleksa berbeda dalam hal alat gerak itu yang pertama jadi protozoa apikompleksa ini tidak memiliki alat gerak. Jadi protozoa darah apikompleksa tidak memiliki flagella atau silia yang biasanya digunakan oleh protozoa lain untuk bergerak. Jadi protozoa apikompleksa ini mengandalkan kompleks apikal untuk masuk ke dalam sel inang. Nah, jadi selanjutnya kedua memiliki kompleks apikal untuk menempel pada permukaan inang. Jadi kompleks apikal ini memungkinkan protozoa darah apikompleksa untuk menembus membran sel inang dan mulai menginfeksi. Perbedaan yang ketiga, ketergantungan pada aliran darah atau cairan tubuh inang. Nah, jadi karena kurangnya alat gerak, protozoa darah apikompleksa ini cenderung bergantung pada aliran darah inang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam tubuh inang. Sekian dari saya. Apakah jawaban dari saya bisa diterima? Grace? Oke, baik. Untuk Grace, apakah bisa diterima?
Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alfat mengenai apakah babesiosis dapat menjangkit manusia. Sebelumnya kepada Dok Adi, mohon koreksi apabila saya salah. Kemudian, babesia itu dapat menyebabkan babesiosis pada manusia. Penyebabnya tentu berasal dari faktor berupa caplak maupun nyamuk atau faktor lain yang telah terinfeksi kemudian menggigit manusia. Nah, spesies babesia yang dapat menyebabkan babesiosis manusia adalah Babesia mikrotik. Dari Alfat, apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, untuk jawaban dari pertanyaan akan saya lanjutkan kepada rekan saya Aida. Terima kasih. Baik, ingin menjawab pertanyaan dari Ega. Pertanyaannya, bagaimana cara protozoa Babesia ini dapat menginfeksi manusia? Nah, ada beberapa cara penurunannya ke manusia, diantaranya melalui gigitan vektor yang sama. Babi dan manusia dapat terinfeksi oleh protozoa Babesia melalui gigitan vektor yang sama, seperti kutu atau lalat yang terinfeksi. Misalnya, jika kutu atau lalat tersebut menggigit babi yang terinfeksi Babesia, kemudian menggigit manusia. Nah, protozoa tersebut dapat ditularkan melalui itu. Selanjutnya melalui kontak langsung dengan darah. Penularan juga dapat terjadi jika manusia memiliki kontak langsung dengan darah atau jaringan tubuh dari babi yang terinfeksi Babesia. Misalnya melalui luka terbuka ataupun kegiatan lanjut yang berkontak langsung dengan babi yang terinfeksi Babesia. Kemudian penggunaan peralatan dan perlengkapan ternak. Penggunaan peralatan dan perlengkapan ternak yang telah terkontaminasi oleh darah atau cairan tubuh babi yang terinfeksi juga menjadi sumbernya ke manusia. Baik, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, saya Cornelius terakhir akan menjawab pertanyaan dari Rahim Wakusuma yang berisi, selain babeosis, apakah ada protozoa darah api kompleksa lain yang bisa menyerang babi? Dari informasi yang saya kumpulkan, menurut saya kan ada 5 filum Haemoapicomplexa, yaitu Babesia, Theileria, Plasmodium, Haemoproteus, dan Leucozitozon. Dari kelima tersebut, ada kemungkinan semuanya dapat menulari babi, tapi yang paling sering selain Babesia itu menurut saya Theileria dan Plasmodium. Baik, apakah memuaskan jawaban saya? Baik, terima kasih. Baik, sekian yang dapat kelompok B4 sampaikan, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata secara disengaja maupun tidak disengaja. Baik, kami dari kelompok D4 pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore. Ya, terima kasih kelompok D4. Ya, jadi topiknya hampir mirip dengan yang B4 tadi ya, Babesia ya. Nah, selain tadi yang menarik adalah selain Babesia itu bisa menginfeksi hewan ya, dia juga bisa bersifat zoonosis juga Babesia ini ya. Jadi bisa juga mengisap ke manusia ya. Nah, tentunya
manusia bisa terinfeksi itu karena melalui vektor, ya, vektor dari Babesia itu, caplak. Jadi harus digigit dengan caplak tersebut ya. Nah, kenapa jarang terjadi pada manusia? Karena termasuk caplak itu termasuk jarang juga. Kecuali kita sering bergaul dengan hewannya dekat, kemudian caplak itu menggigit manusianya. Tidak seperti pada nyamuk misalnya. Nyamuk itu kan gampang sekali dia menggigit manusia. Jadi pada dasarnya dia bisa bersifat zoonosis ya. Pada anjing misalnya Babesia bigemina itu hati-hati kalau anjingnya positif ya bisa saja nanti manusia menjadi terinfeksi. Oke, saya kira itu sudah dijawab dengan baik tadi oleh dua grup ya, grup B dan grup D. Ya. Kemudian sebelum berakhir ya, saya ingatkan kembali grup B4, D4 dan B4 untuk mengunggah paper dan juga PPT-nya ya, tepat waktu ya, jangan sampai telat. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup pertemuan kita sore ini ya. Mudah-mudahan semua sehat ya, meskipun sore-sore begini. Ya, selanjutnya Anda bisa beristirahat dulu sebelum melakukan kegiatan yang lain. Oke? Sekian. Selamat sore. Selamat sore.